Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Hasyana Tanil dengan NIM berakhiran 036. Nama saya Zahra Ainia dengan NIM akhir 121. Nama saya Ananda Arwen dengan NIM akhir 080. Nama saya Nabila Zahra dengan NIM akhir 129. Nama saya Lingga Malabar dengan NIM 051. Saya Gregory Sivan Aditya Purwaendra dengan NIM 066. Saya Judael Muhammad Manulang dengan NIM belakang 126. Dan di video ini kami akan menjelaskan tentang implementasi etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan PT Bank Mandiri. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan mengatur sumber daya manusia, mencakup daya fisik dan pikir yang menentukan kemampuan manusia. Tanggung jawabnya meliputi proses rekrutmen hingga pemberhentian karyawan secara baik, termasuk perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, onboarding, dan pengakhiran kerjasama sesuai ketentuan hukum. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan utama manajemen sumber daya manusia. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan potensi dan kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen SDM melibatkan berbagai praktik dan kegiatan yang dirancang untuk mengelola aspek-aspek terkait dengan karyawan dalam suatu organisasi. Beberapa tujuan lainnya adalah 1. Rekrutmen dan seleksi yang efektif. Proses rekrutmen dan seleksi yang baik akan memastikan bahwa organisasi memiliki tim yang kompeten dan juga berpotensi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua adalah pengembangan dan pengelolaan karyawan. Mengembangkan potensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir agar dapat meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Yang ketiga yaitu pengaturan kompensasi dan manfaat. Merancang kebijakan kompensasi dan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi karyawan untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan yang berkualitas. Yang terakhir, tujuan dari manajemen SDM adalah manajemen kinerja dan penghapusan karyawan. Mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau mengatasi masalah kinerja. Itulah tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Oke, selanjutnya kita harus tahu bagaimana sih manajemen SDM yang baik dan tidak baik pada suatu perusahaan. Nah, manajemen SDM yang baik, yang pertama, memiliki perencanaan SDM yang strategis. Yang kedua, proses rekrutmen dan seleksi karyawan dilaksanakan secara efektif. Lalu yang ketiga, melakukan pengembangan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi karyawan. Lalu yang keempat, melakukan penilaian kinerja dan pengembangan karir secara rutin. Yang kelima, memberikan tunjangan dan kompensasi secara berkala. Yang keenam, mampu mengelola hubungan kerja dengan baik. Lalu, bagaimana sih manajemen SDM yang tidak baik pada suatu perusahaan? Nah, yang pertama itu, proses rekrutmen karyawan dijalankan secara bias dan tidak efektif. Lalu yang kedua, pengembangan serta pelatihan karyawan tidak dilaksanakan secara optimal. Lalu yang ketiga, kurangnya apresiasi dari manajemen kepada para karyawan. Lalu yang keempat, memberikan tunjangan serta kompensasi yang tidak sesuai dengan kinerja karyawan. Lalu yang terakhir ada penciptaan lingkungan kerja yang toksik. Untuk implementasi MSDM pada PT Bank Mandiri, di mana PT Bank Mandiri ini menerapkan berbagai strategi. Yang pertama ada talent acquisition yang menarik dan merekrut talenta terbaik melalui berbagai program rekrutmen yang inovatif dan struktur. Kemudian ada talent development, di mana talent development ini menyediakan program pengembangan talenta yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan. Kemudian ada talent management, di mana talent management ini PT Bank Mandiri melakukan pemetaan talenta untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan setiap karyawan. Kemudian yang terakhir ada talent engagement, di mana PT Bank Mandiri ini menciptakan budaya kerja yang positif dan terbuka untuk meningkatkan engagement karyawan. Pada kasus pertama, Bank Mandiri ini mem-PHK pegawai yang memiliki masa kerja yang cukup lama, tetapi alasan PHK yang didalilkan tidak cukup objektif karena alasan-alasan yang dipaksakan oleh karyawan tersebut yang dituduhkan tidak berdasarkan fakta yang konkret. Padahal faktanya sejak hari bertugas di Suridana pihak ketiga naik, hubungan dengan masyarakat baik dari Key Performance Index atau KPI atau dan penilaian kerjaan pun bagus. Justru setelah bertugas dari Serui, hari dipromosin ke kepala cabang di Kemang Utama, kita punya bukti kalau KPI-nya bagus.
Tetapi entah mengapa, manajemen Bank Mandiri mem-PHK dengan alasan-alasan yang katanya tidak disiplin, menyalahkan gunakan kewenangan, dan merugikan bank yang dalam perundingan bipartit dan mediasi pun mereka tak membuktikan bahwa dia atau Hari Haryanto bersalah. Hasil audit pun tak terjadi kerugian bank, jadi kita tetap berkeyakinan kalau ini akal-akalan aja, tegasnya. Pada kasus kedua ini, sekitar ratusan karyawan PD Pasar Kota Medan, Mandi Mandiri, kantor cabang, Pulang Pinang, Medan, Senin 24 bulan kedua dan 2022, ratusan karyawan menuntut pembayaran hak atau gaji karyawan hari lepas atau PHL, dan biaya operasional PD Pasar yang tidak dibayarkan sejak Januari 2020. Ditambahkannya dari Bank Mandiri diupayakan lagi dengan menyurati Pemkot Medan untuk mencari jalan tengah. Dengan mempertimbangkan karyawan PD Pasar, jika ada kata sepakat damai dan legal, maka pembayaran bisa dilakukan pada tanggal 27 Februari 2020. Tapi yang jelas, tegas Argono, Bank Mandiri tidak ada kepentingan dengan dana PD Pasar sehingga itu bisa dicairkan segera kalau sudah ada kata damai yang legal dari kedua belah pihak. Mandiri University adalah inisiatif dari PT Bank Mandiri yang berperan penting dalam pengembangan skills dan kompetensi pegawai. Program ini dirancang untuk mendukung keberhasilan Bank Mandiri dalam mencapai 3 sasaran utama Bank Mandiri pada periode 2020 sampai 2024, yaitu di segmen wholesale banking, SME and micro banking, serta digital retail banking. Dari program Mandiri University ini, Bank Mandiri bertujuan untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia yang terfokus, efektif, dan efisien. Manajemen sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Perusahaan dengan MSDM baik memiliki lingkungan kerja yang sangat suportif dan menghargai satu sama lain. PT Bank Mandiri memiliki MSDM yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dari lingkungan kerjanya yang baik. Adanya program-program kerja yang berkaitan dengan MSDM seperti talent acquisition, talent development, talent management, dan talent engagement. Namun, PT Bank Mandiri tetap memiliki isu atau hambatan yang dihadapi selama menjalankan SDMK, seperti adanya pelanggaran kode etik dan adanya demo terhadap perusahaan. Untuk mengurangi hal tersebut, PT Bank Mandiri memberikan fasilitas kepada karyawannya untuk mengembangkan diri melalui program Mandiri University. Program ini dirancang untuk mendukung keberhasilan PT Bank Mandiri melalui pengembangan skills dan competitions pegawai-pegawainya. Demikian materi tentang implementasi etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia di perusahaan PT Bank Mandiri yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.